Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rudi Wibowo. Saya adalah mahasiswa dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan proses perancangan program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java, dengan studi kasus perhitungan gaji karyawan beserta komponen upah lemburnya. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Rudi Wibowo. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Sistem Informasi. Kali ini saya membuat video terkait tugas praktik dalam membuat program sederhana perhitungan gaji karyawan menggunakan bahasa pemrograman Java, yang dimana video ini merupakan pemenuhan tugas 2 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, dimana dalam pembuatan program kita diberikan contoh kasus sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan ada 3 golongan karyawan. Yang pertama, jika golongan A, karyawan tersebut akan mendapatkan gaji sebesar 5 juta rupiah. Kedua, jika karyawan termasuk dalam golongan B, gaji karyawan tersebut akan mendapatkan 6.500.000 rupiah. Jika karyawan tersebut termasuk dalam golongan C, maka gaji karyawan tersebut akan mendapatkan upah gaji sebesar 9.500.000. Dan selain gaji, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada upah lain selain gaji, di mana ketika memang karyawan yang bersangkutan atau karyawan tersebut menjalankan jam lembur, dengan kondisi jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lembur karyawan akan dihitung sebesar 30% dari gaji pokok. Kedua, jika karyawan lembur selama 2 jam, maka gaji lemburnya akan dihitung sebesar 32% dari gaji pokok. Ketiga, jika karyawan lembur selama 3 jam, maka gaji lemburnya mendapatkan 34% dari gaji pokok. Keempat, jika karyawan lembur selama 4 jam, maka gaji lembur karyawan tersebut sebesar 36% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lembur karyawan tersebut akan dihitung sebesar 38% dari gaji pokok. Dan inputan pada program nanti adalah golongan serta jam lembur, yang dimana nanti outputnya kita akan tampilkan jumlah penghasilan, dimana jumlah penghasilan itu terdiri dari gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Oke, kita mulai. Sebelumnya nanti dalam pembuatan program dengan bahasa pemrograman Java, saya akan mengacu kepada flowchart perhitungan gaji, yang dimana ini sudah saya buat pada tugas sebelumnya. Jadi supaya tidak terlalu kesana kesini programnya, jadi saya coba mengacu terhadap flowchart yang sudah dibuat. Tapi saya juga sudah print untuk menjadi acuan saya. Dan untuk membuat atau menuangkan program bahasa pemrograman Java saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code VSC. Oke, kita lanjut.
Saya akan buka aplikasinya. Oke, baik, di sini sudah tampil ya tampilan awal dari aplikasi VS Code. Di aplikasi ini kita akan membuat program sederhana dalam proses penghitungan gaji. Kita bisa mulai di awal. Jadi tampilan awal seperti ini. Shortcutnya kita bisa pencet tombol F1, nanti kita create Java project ya. Lalu kita bisa pilih no build tools. Di sini kita diperintahkan untuk memilih file di mana nanti kita menyimpan folder project kita. Di sini saya memilih di folder algoritma. Nah, lalu di sini saya tambahkan foldernya. Tugas 2 Alpro. Oke, kita pilih. Lalu di sini kita diminta untuk membuat nama file. Kita bisa membuat nama file, nama projectnya ya, menghitung gaji. Enter. Jadi ada seperti ini. Yes, I trust. Pilih saja teman-teman untuk di yes-nya. Oke, setelah selesai kita bisa lihat di sisi sebelah kiri sini ya. Kita fokus kepada folder src saja. Di sini sudah ada kelas app Java atau ini merupakan tampilan dasar untuk kita nanti menuangkan program pemrograman Java kita dalam membuat program menghitung gaji. Untuk di VS Code dengan proses yang tadi kita lakukan, si aplikasi sudah membantu kita untuk membuatkan kelas. Di sini dibaca ya, ada app.java kelasnya, public class.app. Kita sudah diberikan juga beberapa kayak bahasa-bahasa pemrograman, mungkin bisa dibilang seperti ya, yang dasar. Oke, kita langsung saja. Jadi sebelum kita mulai pemrograman kita bisa membuat extensionnya dulu ya, extension untuk program ini, karena program ini kan bisa dibilang memanfaatkan inputan user ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut, kita import dulu extensionnya. Jadi nanti kita bisa ketikkan seperti ini, import java .util dot scanner ya. Oke, lalu kita hapus saja. Jadi di sini kita scanner. User scanner dengan new scanner
sistem Oke, jadi saya sedikit ulang bahwa extension scanner itu kita buat untuk dimana fungsi scanner kurang lebih agar program yang kita buat membaca inputan yang bersumber dari keyboard yang digunakan yang diinput oleh user, yang inputan oleh user ya. Dan lalu kita lanjut ke saya ketikkan dulu saja. Oke, kita buat judul dulu kali ya, sistem print ln. Oke. Kita akan beri judulnya menghitung gaji karyawan. Oke. Oke, jadi di sini saya memberikan judul menghitung gaji karyawan, di mana dalam tampilannya nanti outputnya saya memberikan tab untuk judul bisa lebih merata ke tengah ya. Oke, di sini kita lanjut untuk input. Kita bikin inputannya ya. Kita akan bikin inputannya input nama karyawan. Oke, di sini kita akan masuk ke proses input nama karyawan, yang nanti nama karyawan itu kan akan diinput oleh user ya. Oke, untuk memperjelas teksnya kita bikin dulu sistem out.print-nya. Sistem out.print, lalu kita buatkan masukkan nama karyawan. Oke, dua oke, detiknya tidak lupa ini. Oke, nah untuk nama karyawan, karena kita menggunakan tipe datanya string, lalu nama karyawan sama dengan user next line ya. Jadi kalau bisa saya jelaskan di sini, untuk memperjelasnya kita memperjelas teks masukkan nama karyawan, kita pakai sistem out print. Lalu karena tipe datanya karakter bebas ya, artinya pengetikan nama, saya menggunakan tipe data string, yang dimana biasanya string digunakan untuk tipe data yang menyimpan teks dengan tanda umum atau menggunakan, dan biasanya variabel string itu ditandai dengan menggunakan tanda petik seperti ini. Oke, ini seperti ini ya. Oke,
Setelah kita melakukan proses input nama karyawan, kita akan lanjut kepada proses input golongan, ya. Jadi di sini kita kasih keterangan dulu input golongan karyawan. Boleh lah. Oke, dalam proses input golongan yang nantinya juga diinput oleh user, ya, kita akan memperjelas dulu masukkan golongan. Kita akan bikin kata-kata masukkan golongannya dengan sistem dot outprint. Oke, sistem dot outprint ini kita pakai masukkan golongan. Oke, kita kunci di A, isi B. Karena golongannya hanya sampai dengan C, berarti kita berhenti di C. Lalu kita tutup. Nah. Oke, untuk input golongan sendiri kita akan menggunakan tipe data char golongan. Oke, variabel datanya, ya, user input. Next. Ya, variabel tipe data char. Ya, di sini saya jelaskan sedikit kenapa saya menggunakan tipe data char, karena tipe data char itu tipe data pemrograman yang digunakan untuk menyimpan salah satu karakter tunggal. Jadi, karena kan di sini kita minta memilih untuk apakah memang golongannya nanti A atau B atau C. Ya, jadi untuk proses input pemilihan antara A, B, dan C itu kita bisa menggunakan tipe golongan tipe data di tipe data char, ya, karakter. Tipe data char golongan itu variabelnya. Setelah ini kita bisa proses selanjutnya kita bisa bikin input untuk masuk ke proses input jam lembur, ya. Bukan jam kerja tapi jam lembur. Oke, di sini kita tampilkan dulu, ya, sistem out.print. Masukkan jumlah jam lembur. Oh ya, ini sedikit saya sampaikan. Kalau dilihat di sini, ya, saya untuk sistem outprintnya di sini saya hanya menggunakan print. Di atas ini saya menggunakan print ly, karena perbedaannya sih ketika kita hanya menggunakan sistem out.print
karakter tulisan yang kita buat itu tidak ada karakter enternya. Berbeda dengan kalau kita buat dengan tipe penulisan seperti ini, print LY. Tipe penulisan seperti ini umumnya akan memberikan tipe print LN harusnya ya. Sorry, print LN. Maaf ya. Jadi untuk tipe penulisan print LN biasanya karakter yang di ujung karakternya itu dia akan memberikan enter. Nah, untuk input nama dan lain sebagainya saya menghilangkan fungsi enter tersebut. Oke, kita lanjut ya. Setelah inputan jam lembur, kita masuk ke kita akan membuat inisiasi atau mendeklarasikan gaji pokok berdasarkan golongan. Ya, karena kita di sini kan punya 3 golongan, artinya user nanti balik lagi memilih apakah karyawan tersebut masuk di dalam golongan A, golongan B, ataupun golongan C. Jadi kita boleh kasih keterangan dulu di sini, inisiasi gaji pokok berdasarkan golongan ya. Nah, untuk inisiasi gaji pokok berdasar golongan kita akan menggunakan tipe data double. Oke, gaji pokok sama dengan 0. Oke, di sini kita mulai menggunakan fungsi if, karena gini, tipe data double adalah tipe data primitif. Kalau di pembelajaran itu tugas kemarin ya kalau nggak salah, diskusi kemarin. Jadi tipe data double merupakan tipe data primitif yang dimana digunakan untuk menyimpan angka desimal atau bilangan pecahan, dan biasanya kita bisa memasukkan from if atau else if untuk tipe data double ini ya. Jadi kita buat saja golongan sama dengan A, tutup. Untuk golongan A gaji pokoknya 5 juta. Gaji pokoknya 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Ini. Nah, ketika sudah if, jika golongan A dia akan mendapatkan gaji pokok 5 juta. Jika tidak, else if golongan B sama dengan gaji pokoknya sebesar ini kita pakai dulu saja, kita tinggal ganti di sini 6.500.000. Kita lanjut. Else if jika tidak golongan B, tadi kan juga sudah pertama kita jika golongan A maka gaji pokoknya 5 juta. Jika tidak golongan A berarti kan dia masuk ke golongan B.
gajinya 6.500.000. Oke. Jika tidak golongan B pun artinya kategorinya nanti ada di golongan C. Ya. Gaji pokoknya menjadi 9.500.000. Oke. Sini kita tutup. Tapi saya mau coba menambahkan sini saya coba menambahkan outputnya output ya, tampilan ketika user tidak memilih di luar dari pilihan ketiga tersebut antara A, B, tidak menyebutkan antara A, B, dan C, maka saya akan memberikan keterangan golongan yang Anda masukkan salah. Ya. Kedua, jadi ketika sudah ini salah, kita kasih keterangan ya, artinya pesan error boleh, pesan error. Oke. Dan jika seperti ini kita akan minta user input cross. Jadi kita akan tutup atau terus di sini return. Ya, kita save dulu lah. Oke, sedikit saya jelaskan sedikit ya, tambahan penjelasan saya. Kita ulangi untuk inisiasi gaji pokok berdasarkan golongan. Jadi kita menggunakan tipe data double, di mana definisi tipe data double adalah tipe data primitif yang digunakan untuk angka desimal atau pecahan, bilangan pecahan. Dan di sini biasanya untuk tipe data double dia akan menggunakan from if atau else if ya untuk memilih. Oke, kalau dilihat di sini ada sama dengan untuk di if golongan sama dengan A. Tanda sama dengan di Java ini adalah operator perbandingan kesetaraan atau kita bisa bilang equality operator. Fungsinya adalah untuk membandingkan dua nilai dan menentukan apakah keduanya sama persis atau tidak. Nah, biasanya ketika udah masuk ke dalam tahap proses ini, hasil perbandingan itu selalu berupa nilai boolean atau berupa true atau false. Ya, jadi kurang lebih yang bisa saya sampaikan di sini untuk inisiasi gaji pokok. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur ya. Oke, menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Ini jadi kita selanjutnya akan melakukan proses menghitung gaji lembur berdasarkan berapa banyak jam lembur yang dihabiskan. Kita kasih keterangan menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Oke, untuk menghitung
gaji lembur berdasarkan jam lembur ini kita kembali akan menggunakan tipe data double. Oke, gaji lembur sama dengan 0. Ya. Tidak jauh berbeda dengan kita pada saat menginisiasi gaji pokok berdasarkan golongan. Di sini proses kita menghitung gaji lembur berdasarkan jumlah lembur pun sama, kita menggunakan from if jam lembur sama dengan 1 jam, ya, sama dengan 1 jam ditambah gaji lembur sama dengan 0,30 dikali gaji pokok, ya. Berikutnya setelah if kita pakai if else jam lembur untuk 2 jam. Gaji lemburnya semua kalau tidak salah saya 32% dari gaji pokok. Lanjut, karena ada beberapa kategori jam lembur. Jika jam lemburnya sama dengan 3 jam, maka jauh sekali gaji lembur sama dengan 0,34% kali 34% dari gaji pokok. Gaji lembur ini benar. Else if jam lembur, sebentar ya, ini harusnya sama dengan ini juga sama dengan sama dengan 4. Jam, maka gaji lembur nggak benar. Aduh, jadi pusing begini. Sebentar ya. Sini ya, gaji lembur sama dengan ya. Ini cukup sekali saja kalau gaji lemburnya. Gaji lembur sama dengan 0,36 tuh ya, 30, 32, 34, 36 gaji pokok. Yang terakhir
else jam lembur sama dengan lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya sebesar 38 atau 38% dari gaji pokok. Oke. Setelah itu bentar ya, saya cek dulu ya. Oke, sepertinya aman. Oke. Berikutnya kita masuk ke proses menghitung total gaji. Tangan dulu, menghitung total gaji. Ya, untuk tipe data yang kita gunakan sama, kita masih menggunakan tipe data double ya, dengan rumusan perhitungannya total gaji sama dengan gaji pokok ditambah dengan jam lembur ya. Jadi promnya kita sederhana aja seperti ini, dengan rumusan gaji pokok plus tambah jam lembur. Setelah itu kita coba menampilkan outputnya ya. Kita akan buatkan menampilkan output. Oke, dalam menampilkan output kita sebenarnya hanya memberikan perintah tampil ya, bisa kita gunakan seperti ini. Lalu kita panggil sistem out printnya untuk nama karyawan. Oke, saya pakai fitur yang membantu saja. Terus di sini kita tampilkan juga untuk golongan. Oke, di sini juga gaji pokok. Ya, kita akan menampilkan gaji pokok. Baru di sini kita menampilkan gaji lembur. Oke. Di sini baru kita total gaji plus ini tampilkan total gajinya ya. Setelah itu kita user input user input cost. Sebentar, ini sepertinya ada yang saya salah ya. Bentar ya. Saya belum tutup di sini. Ya, sepertinya saya ada yang kelewat. Oke, kurang lebih tampilan program sederhana
dalam pemrograman Java-nya seperti ini. Kita coba ya, kita coba run. Semoga bisa. Ya, ada error. Bentar ya, kita cek dulu apa yang error di sini. Oke, saya akan cek dulu. Sepertinya saya ada kesalahan. Oke, saya tambahkan di video berikutnya ya. Saya akan cross check dulu apa yang menjadi kesalahan di sini. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi saya tadi sudah mencoba mengkoreksi apa aja yang menjadi kesalahan dalam proses pemrograman. Salah satu tadi yang menjadi kesalahan, saya ada menginput kata tipe variabel char dengan huruf besar, sehingga pasti tidak terbaca dengan baik oleh program. Lalu ada beberapa kurung tutup buka program yang penempatannya saya salah, tapi tadi saya sudah coba perbaiki, dan kita akan coba jalankan programnya ya. Jadi di sini program akan meminta, ketika kita jalankan, program akan memberi berjudul menghitung gaji karyawan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Lalu kita diminta untuk memasukkan nama karyawan. Oke, memberikan respon yang sesuai. Kita diminta untuk memasukkan golongan. Oke, golongan B. Dan kita juga diminta untuk memasukkan jumlah jam lembur. Kita coba input di 2. Oke, kalau dilihat di sini outputnya sudah sesuai ya. Jadi untuk golongan untuk golongan B dengan nama karyawan Rudi dan dengan jam lembur 2 jam akan mendapatkan gaji pokok 6,5 juta, gaji lembur dan total gaji lembur dan gaji pokok sebesar sekian. Demikian video yang saya bisa buat dan program saya buat. Terima kasih.